Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosannya kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah sehingga pada malam hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, mendengarkan pengajian kita lanjutan dari kitab Fathul Ghaith, kajian tentang ilmu akidah. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Mudah-mudahan yang memperbanyak salawat kepadanya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, mari kita ikhlaskan niat. Sengaja aku mendengarkan pengajian ini hanya mengharapkan ilmu dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pedoman kita pada pengajian ini pada kitab Fathul Ghaith karangan seorang ulama Indonesia yang bermukim di daerah Arab, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yaitu kitab Fathul Ghaith, sebuah kitab kecil tetapi memuat ilmu tentang akidah yang sangat luas. Mudah-mudahan dengan kita berpedoman dengan mengaji kitab ini, akidah kita, ilmu tentang mengenal Allah, mengenal kitab suci, mengenal malaikat, mengenal rasul-rasulnya, mengenal hari akhirat dan qadar baik juga qadar buruk, kita bisa memahaminya dengan sempurna. Pada malam hari ini kita lanjutkan buku ini atau kitab ini. Bentuknya adalah tanya jawab, bertanya kemudian dijawab. Maka kita baca, saya baca bahasa Arabnya, nanti saya terjemahkan dan saya jelaskan. Qala al-mu'allif rahimahullah, mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu billah. Apabila ditanya kepadamu bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah, fal jawab, maka jawabnya antaqul, engkau mengatakan innallaha ta'ala ahadun. Kajian kita pada malam hari ini tentang rukun iman yang pertama, yaitu tentang beriman kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita beriman kepada Allah? Bagaimana keyakinan kita tentang Allah? Kita tahu semua ketika ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya Allah. Tetapi bagaimanakah cara beriman kepada Allah? Nah, ini yang harus kita bahas. Tidak semua bisa menjawab bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengenal Allah dengan benar, dengan baik dan sempurna. Bapak Ibu yang saya hormati, maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan, apabila kamu ditanya, suatu ketika mungkin kita ditanya orang, jadi modelnya adalah tanya jawab. Apabila kau ditanya oleh orang lain, maka jawablah dengan benar. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Maka jawabannya, innallaha ta'ala ahadun. Yakinilah Allah itu ahad.
Maksudnya begini, Imam An-Nawawi ingin memperkenalkan kepada kita cara mengenal Allah itu dengan mengenal sifat-sifatnya. Mengenal sifat-sifat yang ada pada Allah. Maka dengan mengenal sifat-sifatnya, maka kita pasti mengenal Allah. Kalau kita sederhanakan, kalau kita ingin mencintai seseorang, tentunya harus kenal dulu. Tak kenal, maka tak cinta. Bagaimana kau mencintai Allah? Bagaimana kau khusyuk beribadah kepada Allah kalau tak kenal Allah itu siapa? Kan begitu. Bahkan dalam hadis Nabi, yang pertama yang harus dicintai Allah. Lebih cinta daripada anak kita, daripada suami kita, daripada istri kita, dari semua harta yang kita miliki. Cinta paling tinggi adalah cinta kepada Allah. Tetapi mencintai Allah itu bagaimana bisa tercapai? Tentunya harus kenal Allah dulu. Kalau kita sesama manusia, agar saya cinta kepada istri saya, harus saya kenal dulu. Siapa ayahnya, siapa ibunya, di mana alamatnya, sifat-sifatnya, apa yang dia sukai, kepribadiannya, namanya, tanggal lahirnya, dan semuanya. Sehingga saya cinta kepada calon istri saya. Kemudian saya lamar, saya akad, kemudian jadi istri saya. Maka cinta ini timbul karena saya sudah kenal. Begitulah perumpamaannya, kita harus tahu dulu cara mengenal Allah itu baru kita cinta. Semakin dia mengetahui cara mengenal Allah, makin bertambah kecintaannya pada Allah. Namun permasalahannya tidak hanya cinta di sini. Iman. Bagaimana biar sah iman kita? Kalau tidak sah cara mengenal Allah, iman kita tidak sah. Tidak hanya cinta tadi, tapi iman. Kita beriman atau tidak? Apakah seseorang sah imannya atau tidak dengan mengenal Allah? Makanya banyak di antara yang ngaku sebagai umat Islam, cara mengenal Allahnya berbeda-beda. Nah, ini yang tak boleh. Cara mengenal Allah itu harus sama, yaitu salah satunya adalah mengenal sifat-sifatnya. Dengan itulah kita tahu siapa Allah. Maka Imam An-Nawawi mengatakan, jika ditanya bagaimana cara beriman kepada Allah, maka tahulah dulu sifat-sifatnya. Pelajari dululah sifat-sifatnya. Jelas itu ya. Jadi sifat-sifatnya ini harus kita pahami, harus kita pelajari. Setelah kita pelajari, yakini. Setelah diyakini, itulah pengamalan bahwa kita kenal Allah. Jadi kita inginkan setelah mengaji ini tidak hanya dengar, tapi diyakini. Inilah mengaji namanya. Innallaha ta'ala ahadun. Yakinilah Allah itu sifat yang pertama, Allah itu ahad. Munfaridun bisifati la musyarikalah. Allah itu sendiri dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyerupainya secara sifat. Artinya sifat-sifat Allah khusus, tidak ada yang menyerupai sifat Allah. Wahidun ay munfaridun bidzati la syarikalah. Esa artinya Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada yang menyaingi Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam ketuhanan. Itu arti wahidun. Itu yang sering kita bilang, Allah itu esa. Allah itu esa, Allah itu satu. Tetapi satu bahwa artinya bukan dari hitungan
1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Karena kalau dari hitungan, dari segi bilangan itu pasti dibagi-bagi. Dan Allah itu bukan bisa dibagi. Allah itu tidak bisa dibagi. Allah itu tidak bisa dibagi. Maka tidak boleh dikatakan satu dengan arti dari kacamata hitungan atau bilangan. Jelas? Nah, ini berarti sifat yang pertama, Allah itu esa, munfaridun, wahidun, ahadun. Harus yakin. Berarti dari sini dipahami kalau ada orang meyakini Tuhan itu lebih dari satu, berarti dia bukan beriman. Jangankan cinta Allah, dia tak beriman. Dia tidak beriman. Syirik misalnya, dia yakin Allah adalah Tuhan, yakin juga yang lainnya juga Tuhan. Yakin Allah pencipta, diyakini juga yang lain pencipta. Syirik. Inilah syirik yang orang lakukan. Dia yakin Allah memberi manfaat dan mudarat, diyakini juga ada seseorang meyakininya, ada sebuah benda bahwa benda ini memberikan manfaat mudarat. Ini disebut dengan syirik. Misalnya diambilnya sebuah benda, diyakininya benda ini memberi manfaat dan mudarat dengan arti tidak hanya Allah yang memberikan manfaat mudarat. Ini pun bisa. Lupa bahwa hanya Allah yang memberikan manfaat mudarat. Lupa dia. Ini syirik. Jadi kalau sudah syirik berarti tidak beriman kepada Allah. Maka sifat tentang esanya Allah yang tidak yakin, maka imannya tidak sah. Kalau tidak sah imannya berarti dia tidak cinta kepada Allah. Jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, hayyun, Allah itu hidup. Yakinilah Allah itu hidup, ada dan hidup. Allah itu esa berarti ada. Kemudian kita yakini Allah hidup, betul-betul hidup memang. Bihayatin qadimatin qaimatin bidzati la biruh. Allah itu hidup dengan sifat hayat yang qadimah, ada tanpa permulaan. Sifatnya, sifat hidupnya tanpa permulaan. La biruh, tanpa melalui ruh, tanpa ada ruh. Artinya begini, wajib diyakini sifat Allah itu maha hidup. Allah itu hidup. Tetapi hidupnya Allah tidak ada permulaannya, qadimah. Kalau hidupnya manusia, kapan mulai hidupnya manusia? Ketika sudah umur 4 bulan dalam rahim ibu, maka ditiuplah ruh oleh malaikat. Maka hiduplah dia. Berarti mulainya hidup manusia di umur 4 bulan dalam kandungan seorang ibu. Itu sudah hidup dalam kandungan. Kenapa? Karena ditiupkan ruh ke dalamnya. Maka itulah permulaan hidupnya dalam kandungan ibunya. Berarti kalau nggak ada ruhnya, artinya hidupnya bukan melalui ruh, ya. Dan tidak ada permulaan hidupnya, maka tidak boleh dikatakan hidupnya tanggal sekian, hidupnya bulan sekian, hidupnya tahun sekian. Tidak boleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya tidak ada permulaannya. Kapan hidupnya Allah? Allah sudah hidup sedia kalanya, tanpa permulaan. Dan tidak melalui ruh, tidak ada ruhnya. Kita nggak ada di antara kita hidup kecuali ada ruh dalam tubuh kita. Baru kita dikatakan hidup.
Kalau sudah Allah cabut ruh dari tubuh kita, kita dikatakan mati, bukan lagi hidup. Selama ada ruh dalam tubuh manusia, dia dikatakan hidup. Setelah dicabut ruh dari tubuhnya, dikatakan mati. Maka berlaku baginya hidup dan mati. Sedangkan Allah hidupnya tidak ada ruhnya, maka hidupnya Allah tidak ada akhirnya. Tidak mati, tidak dicabut, tidak binasa. Allah tetap ada. Hidupnya Allah tanpa ada ruh, tanpa melalui ruh. Jelas? Jadi nggak boleh diyakini Allah itu hidup seperti hidup manusia, ada ruhnya. Tidak. Ini kajian ringan, tapi dalam kajian kita. Saya ulangi, sifat yang harus kita pahami ada pada Allah. Allah itu maha hidup, tetapi hidupnya tidak melalui ruh. Pertanyaannya, apakah tidak melalui ruh saja? Tidak. Allah itu hidup tidak ada ruhnya, tidak ada anggota badannya, tidak ada tulang belulangnya, tidak ada dagingnya, tidak ada darahnya, tidak ada tulang sumsumnya, dan lain sebagainya. Tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk. Itu harus dipahami. Jelas? Sehingga para ulama tauhid mengatakan Allah itu hidup tidak seperti hidupnya makhluk. Makhluk ini ada beberapa makhluk yang bernyawa, ada yang disebut dia juga makhluk tapi hidup. Tak ada nyawanya, tak ada ruhnya. Misalnya manusia ada ruhnya, maka dikatakan makhluk hidup. Hewan dia ada ruhnya, maka dikatakan makhluk hidup. Jin ada ruhnya, maka dikatakan makhluk hidup. Malaikat ada ruhnya, maka dikatakan makhluk hidup. Tumbuhan tidak ada ruhnya, maka dikatakan makhluk hidup. Jadi perkataan yang benar adalah tumbuhan tidak memiliki ruh. Kenapa dia bisa berkembang dari kecil kemudian besar? Di dalam tumbuhan itu tidak ada ruh. Yang ada apa? Yang ada namanya zat nabati. Sebuah zat yang bisa berkembang biak di dalam. Itulah menjadikan dia besar. Tapi ada ustadz tumbuhan yang bisa perangkap lalat seperti yang di video. Dia bukan hidup dengan arti ada ruh di dalamnya. Itu ada zat nabati di dalamnya. Itu ya pendapat yang kuat dalam kajian tauhid. Nah, mereka semua makhluk ini ya beda hidupnya dengan hidupnya Allah. Hidupnya Allah tidak sama dengan makhluk-makhluk yang saya sebutkan ini. Tidak sama dengan makhluk-makhluk. Hidupnya makhluk berbeda dengan hidupnya Allah. Atau hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Nah, inilah kata Imam An-Nawawi. Ini harus dicamkan betul-betul. Dalilnya dalam Al-Quran banyak. Kalau dicari banyak sekali. Kalau nggak salah dalam ayat kursi kan ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Al-hayyu apa artinya? Allah itu maha hidup. Tiap hari kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hidup. Al-hayyu. Jelas?
ditanya anak-anak, nah ini yang punya anak yang harus dijelaskan. Nah, Allah itu hidup, nah. Tapi hidupnya tidak seperti kita. Allah itu nggak ada anggota badannya, nggak ada ruhnya, tidak ada tulang belulangnya, tidak ada darahnya, tidak ada dimensinya seperti manusia. Ini harus dijelaskan. Kenapa? Karena anak kecil ini pasti mencari-cari jawaban. Kalau nggak dijelaskan, akan dipahaminya pahaman yang salah. Maka nggak benar perkataan orang, anak kecil nggak boleh diajari akidah tauhid. Salah. Ya, kalau kita lihat anak kecil ini malah harus diajari dari nol tentang tauhid, tentang akidah, beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah, siapa Allah, mengenal Allah, harus diajar. Kalau di zaman-zaman dulu, anak-anak kecil ini sudah diajari tentang bagaimana cara mengenal Allah, tentang siapa Allah. Termasuklah Imam Ali bin Abi Thalib ketika kecilnya diajari. Dia masuk Islam dalam keadaan kecil. Nah, ini bukti bahwa anak kecil mereka bisa memahami apa yang kita jelaskan dan akan terekam di pikirannya, dan tumbuh nantinya dialah akan menjadi anak yang berpahamkan akidah yang benar. Kalau dia sudah diajari dari kecil, dia sekolah akan bisa menjadi benteng bagi dirinya. Kalau tidak, akan goyang. Jelas? Bapak Ibu saya hormati, kemudian kata Imam An-Nawawi, alimun bi'ilmin qadimin qa'imin bizzat, muhitin bil wajibi wal jaizi wal mustahil. Termasuk sifat yang harus kita yakini dan kita pelajari bahwa sifat itu ada pada Allah adalah alimun. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Setelah kita yakini Allah itu ada, kemudian esa, kemudian hidup, termasuk juga kita yakini Allah maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang qadim. Apa arti qadim? Tanpa permulaan. Ilmunya Allah tanpa permulaan. Apa arti ilmunya Allah tanpa permulaan? Ilmunya Allah tidak melalui proses belajar. Kita kan belajar dari kecil baru tahu kita. Kita belajar SD, SMP, SMA, kemudian kuliah S1, S2, S3, S2, ini semuanya kita harus ada proses belajar baru bisa tahu. Tetapi Allah Ta'ala ilmunya tidak melalui proses belajar, tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau ilmu manusia, kalau dia belajar ilmunya bertambah, kalau tak belajar tidak diulangi ilmunya berkurang, lupa. Kalau ilmu Allah Ta'ala tidak ada batasnya, semua diketahui oleh Allah. Kalau ilmu makhluk terbatas. Makanya kata Imam An-Nawawi, muhitin bil wajibi wal jaizi wal mustahil. Ilmu Allah mencakup hal yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Artinya Allah dengan ilmunya, Allah tahu zatnya. Itulah yang wajib akli dalam ilmu tauhid. Walaupun nggak hafal istilah-istilah yang disebutkan ini, tapi pahamilah bahwa Allah mengetahui zatnya dengan ilmunya. Hakikat Allah yang Allah tahu dengan ilmunya, hanya Allah yang tahu hakikatnya dengan ilmunya.
Itu yang disebut dengan wajib akli. Dan Allah Ta'ala dengan ilmunya tahu yang jaiz akli. Apa arti jaiz akli? Yaitu yang boleh ada dan tiada, yaitu makhluk al-mumkinat. Dengan ilmunya Allah tahu semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Itulah jaiz akli. Dan Allah juga mengetahui yang mustahil akli dengan ilmunya. Apa yang mustahil akli? Sesuatu yang tidak diterima oleh akal adanya. Apa misalnya? Mustahil Allah ada, mustahil ada yang menyerupai Allah, atau mustahil ada anak bagi Allah. Itu mustahil. Jelas? Maka dengan kata singkat bahwa semua Allah ketahui. Semua Allah ketahui tanpa terkecuali. Yang tersembunyi dan yang nyata Allah tahu. Yang akan terjadi dan yang sudah terjadi Allah tahu. Yang sekarang terjadi Allah tahu. Yang sudah terjadi Allah tahu. Bahkan yang akan terjadi Allah mengetahuinya secara rincinya, secara terperinci. Itu harus kita yakin. Itulah cara mengenal Allah. Ya, kalau masih ada terbesit dalam dirinya, kalau dia mencuri Allah nggak tahu mencuri tersebut, itu salah. Makanya kalau orang meyakini Allah Maha Mengetahui, itu ditancapkan dalam hatinya, timbullah rasa takut kepada Allah, timbullah khusyuk, timbullah rasa muraqabah, timbullah dalam jiwanya Allah mengawasinya, Allah mengetahui gerak-geriknya, sehingga dia tidak mau meninggalkan sholat, tidak mau minuman-minuman keras, tidak mau berbuat zalim, tidak mau menipu, tidak mau berbohong, tidak mau melakukan hal-hal dosa. Kenapa? Allah mengetahui semua gerak-gerik kita. Kayak para ulama-ulama sufi itu, dari mana mereka bisa terhindar dari maksiat? Ya dasarnya seperti ini. Ilmu tauhidnya tertanam mantap dalam jiwanya. Dia tahu bahwa Allah Maha Mengetahui, maka dia tak mau meninggalkan sholat. Dia tahu Allah Ta'ala Maha Mengetahui, maka dia tak mau mencuri, gak mau korupsi, gak mau menipu, gak mau melakukan kezaliman. Kenapa? Karena dalam keyakinannya tertancap semuanya Allah mengetahuinya. Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya para ulama-ulama, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, nggak melakukan dosa. Kenapa? Nggak mau melakukan maksiat. Kenapa? Karena tauhidnya tertancap duluan, sudah mantap dalam jiwanya. Makin kuat kalau dia semakin banyak zikirnya, banyak ibadahnya, karena ini sudah tertancap dulu. Itulah fungsi daripada mengetahui tauhid. Makanya tidak salah kata ulama, tauhid ini pondasi semua ibadah. Ilmu akidah pondasi semua ibadah. Pantaslah guru kita mengatakan begini: man tamakkana fi qalbihi at-tauhid, man tamakkana at-tauhid fi qalbihi wajada lazzatal ibadah. Barang siapa yang sudah tertancap, tertanam akidah yang benar dalam jiwanya, seperti ini, dia tahu Allah itu Maha Mengetahui, tertancap dalam jiwanya, tertanam dengan dalam-dalam dalam jiwanya. Wajada lazzatal ibadah. Dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Kita rata-rata dia sholatnya tapi gak merasakan nikmatnya sholat.
Sholat tahajudnya dia berrokaat-rokaat, beberapa rokaat, tak dapat nikmatnya. Kenapa? Tauhidnya belum tertancap dengan mantap. Tetapi kalau sudah tertancap akidahnya, mantap tauhidnya, ibadahnya walaupun sedikit, amal-amal sunnahnya, mantap ibadahnya, lezatnya ibadahnya, lebih lezat daripada makanan. Nah, ini fungsi dan manfaat ilmu tauhid. Nah, ini sifat ilmu yang wajib kita yakini. Kita kembali kepada kitab kita. Wajib kita ketahui Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Semua Allah tahu. Baik itu hal yang wajib akli, yang jaiz akli, dan mustahil akli. Semua Allah tahu. Itu cara mengenal Allah. Kemudian wajib diyakini Allah itu maha kuasa. Sifat Allah itu maha kuasa. Qadirun biqudratin qadimatin qaimatin bizzat. Dengan sifat kudrah Allah yang maha kuasa tanpa permulaan. La bimu'alajatin wala wasithah. Kekuasaan Allah tanpa pertolongan siapa-siapa, tanpa melalui proses alat-alat, tanpa ada perantaraan siapa-siapa. Kalau kita bisa kuat mengangkat sesuatu dengan melakukan gerakan terhadap sesuatu itu. Misalnya mengangkat gelas, ini kan namanya mu'alajah. Dia arahkan tangannya, baru terangkatlah gelas. Tetapi kalau dia lihat saja secara logika, nggak mungkin terangkat gelasnya. Kecuali dia punya jin. Jinnya disuruh angkat gelas, terangkat gelas. Ini tidak. Ini namanya mu'alajah. Tanpa kita menggerakkan tangan kita nggak terangkat. Berarti kekuasaan kita mengangkat, kuasanya kita mengangkat gelas dengan mu'alajah. Apa arti mu'alajah? Dengan proses gerakan sehingga terangkatlah benda itu. Allah Ta'ala tidak begitu. Berbeda dengan kita. Wala wasithah, dan kekuasaan Allah tanpa ada perantara orang dalam. Kalau dia jadi pejabat karena ada orang dalam, muluslah jadi pejabat. Kan begitu? Dia ingin mengambil posisi jabatan yang bagus melalui orang belakang, wasithah, perantara. Allah Ta'ala tidak begitu. Kekuasaan Allah terhadap segala sesuatu bukan karena dilobi-lobi dulu, tidak. Tidak seperti manusia. Tidak ada lobi-lobi, tidak. Tidak ada melalui perantara siapa-siapa. Allah itu kuasanya mutlak, tanpa dipengaruhi oleh siapa-siapa dan tanpa terpengaruh oleh siapa. Itulah kekuasaan. Kalau kita kan tidak. Ya kan? Ini pasti kita melakukan mu'alajah dan wasithah melalui proses agar kita nampak kekuatan kita, kekuasaan kita. Dan terkadang melalui perantara orang, melalui wasithah, melalui mengelobi-lobi orang terpenting sehingga kita bisa di jabatan itu. Tetapi kekuasaan Allah Ta'ala tidak seperti itu. Dan kekuasaan Allah Maha Kuasa, Qadirun la yalhaquha ajzun. Allah Ta'ala Maha Kuasa, betul-betul Maha Kuasa, tidak berkurang-kurang kuasa Allah. Ya, maka la yalhaquha ajzun, tidak ada lemah dalam kekuasaan Allah. Kalau kita setelah dia jadi pejabat tak berarti lagi.
Dulunya dia jadi bupati, setelah tidak jadi bupati, jadi rakyat biasa, tak dihargai orang. Kan gitu yang kenyataan sekarang. Dulunya dia camat, ketika camat garangnya lebih garang daripada harimau. Setelah nggak jadi camat, culun, kekuasaannya tak ada lagi, berkurang. Tetapi Allah Ta'ala tidak seperti itu. La yalhaquha ajzun. Kekuasaan Allah, kekuatan Allah tidak dilalui oleh lemah, berkurang, menurun. Makanya jangan terlalu sombong-sombong kali kita manusia ini. Kalau kita dalam keadaan dapat jabatan penting, sombongnya luar biasa. Dia lupa bahwa Allah Ta'ala ya, yang maha kuasa. Jelas ya. Nah ini arti daripada la yalhaquha ajzun. Ammatut ta'alluqi lil mumkinat. Ta'alluq dari sifat kuasa Allah itu hanya yang mungkinat saja. Artinya begini, bahwa ketika ditanya orang, sifat kuasa Allah itu berlaku kepada apa saja, berlaku kepada yang mungkinat saja. Apa mungkinat itu? Yang boleh ada dan tiada, yaitu makhluk. Berarti sifat kudrah Allah, kuasa Allah itu tidak berlaku kepada yang wajib akli dan mustahil akli. Artinya begini, kalau ada orang bertanya kepada kita, ini pertanyaannya menjebak kita. Jangan terjebak, jebakan Batman. Seperti perkataan orang ateis, orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Apa kata mereka? Mereka mengatakan kepada kita, bisa saja datang suatu ketika kepada kita. Mereka mengatakan begini, kalian meyakini, wahai umat Islam, Allah itu maha kuasa, qadirun, maha kuasa. Tuhan kalian maha kuasa. Tentu kita jawab, iya benar, 100%, itulah keyakinan kami. Terus dia bertanya lagi, kalau begitu sanggup gak Allah itu menciptakan yang sepersis seperti Allah? Di sini nggak boleh dijawab iya, tak boleh dijawab tidak. Ini pertanyaan jebakan Batman. Kenapa? Karena sifat kudrah Allah, ta'alluqnya, fungsinya, berlakunya kepada yang mungkinat saja. Apa arti mungkinat? Yang boleh ada dan tiada, itu makhluk. Biar bisa dipahami, yang boleh ada dan tiada, mungkinat akli. Mungkinul akli. Kalau orang bertanya, sanggup gak Allah menciptakan Tuhan yang sama seperti dirinya? Kita gak boleh jawab, tidak boleh jawab iya, tidak boleh jawab iya, tidak boleh jawab tidak. Kenapa? Karena kalau dijawab iya, dengan keyakinan bahwa meyakini Allah itu ada Tuhan selain Allah yang sanggup menciptakannya, nah ini seolah-olah mengatakan bahwa syirik. Seolah-olah meyakini ada Tuhan selain Allah, dan itu syirik. Sehingga tidak boleh dikatakan Allah sanggup menciptakan Tuhan yang sama sepertinya. Tidak boleh dikatakan sanggup. Dan tidak boleh dikatakan tidak sanggup, tidak kuasa. Kenapa tidak boleh dikatakan tidak kuasa Allah menciptakan Tuhan yang sama sepertinya? Karena kalau dikatakan tidak sanggup, tidak kuasa, berarti meyakini Allah lemah. Berarti kalau lemah, tidak layak menjadi Tuhan. Jelas?
Ini maksud dari Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ammatut ta'alluqi lil mumkinah. Terus bagaimana Ustaz kalau ada orang yang bertanya demikian? Jawabannya hanya satu. Katakan kepadanya, kuasa Allah tidak berhubungan dengan yang wajib akli dan tidak berhubungan dengan yang mustahil akli. Atau katakan kepadanya, pertanyaanmu tidak ada kaitannya dengan sifat kudrah Allah, sifat kuasa Allah. Selesai. Nggak perlu kau bahas dengan dia lagi, karena tujuannya menjebak kita agar jatuh dalam kesesatan. Nauzubillah. Bisa dipahami ya? Nah ini mudah-mudahan nanti sering-sering kita ulang bisa lah paham. Jadi tauhid ini memang seperti belajar bahasa asing. Awal-awal asing dan agak sulit memahami, tapi lama-lama sudah familiar, sudah seperti biasa dan bisa kita kuasai. Kita ulang-ulang sampai sini paham ya. Jadi termasuk meyakini Allah itu maha kuasa. Tetapi kekuasaan Allah ini, kudrah, sifat kudrah Allah ini hanya berkaitan dengan mungkin saja, mungkinatil aqli. Lanjutlah, nanti insyaallah akan kita ulang biar paham. Muridun termasuk cara mengenal Allah, meyakini sifat Allah maha berkehendak. Allah itu maha berkehendak. Biiradatin qadimatin qaimatin bizzat ammatit ta'alluqi lil mumkinat. Maha kehendak Allah itu, Allah maha berkehendak dengan sifat iradah yang qadimah. Apa arti qadimah? Tanpa permulaan. Artinya kalau saya berkehendak, kehendak saya ini ada permulaannya, tetapi kehendak Allah tidak. Kalau saya ingin berkehendak mengangkat gelas ini, itu ada awalnya, permulaannya. Ketika saya niatkan, dia terangkat lagi. Mulai saya angkat. Itu namanya kehendak, ada awalnya. Tapi kehendak Allah Ta'ala tidak seperti itu. Amatut ta'alluqi lil mumkinat. Sama, sifat kudrah Allah dan sifat iradahnya hanya kaitannya dengan yang mungkin akli saja. Tidak berhubungan dengan yang wajib akli, tidak berhubungan dengan yang mustahil akli. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian wajib diyakini, kata Imam An-Nawawi, kalau kau ingin mengenal Allah, yakinilah Allah maha mendengar, sami'un. Allah itu maha mendengar. Mudrikul masmu'ati bisam'in qadimin bizzat. Allah Ta'ala bisa mencapai mendengar semua yang bisa didengar. Bisam'in qadimin bizzat, dengan pendengaran yang qadim, tanpa permulaan. Maha mendengarnya Allah tidak terbatas. Bahkan dalam ilmu tauhid, yang tidak ada suaranya pun Allah bisa mendengarnya. Dan tidak ada batasan jarak, artinya yang jauh pun bisa Allah dengar. Kalau kita mana dengar? Kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan raya sekarang. Suara apa di situ tidak tahu. Jangankan di jalan raya, ya kan? Di kamar sebelah ini nggak tahu suara apa di situ. Maka mendengarnya Allah Ta'ala wajib diyakini Allah maha mendengar, tapi pendengarannya tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Berarti kalau nggak sama dengan mendengarnya makhluk,
Tidak sama dengan mendengarnya manusia, tidak sama dengan mendengarnya hewan, tidak sama dengan mendengarnya binatang, dengan jin, dengan malaikat dan lain sebagainya. Mendengarnya Allah Ta'ala tidak melalui panca indera pendengaran. Itu harus dipahami. Kalau ingin kenal Allah, yakinilah Allah itu maha mendengar, tetapi mendengarnya tidak dengan panca indera pendengar. Tidak menggunakan telinga, tidak menggunakan gendang telinga, tidak melalui suara, gelombang suara, tidak melalui gelombang udara, tidak menggunakan kuping, tidak menggunakan panca indera pendengar. Tidak menggunakan alat-alat pendengaran. Kalau menggunakan alat-alat ini, berarti kan pendengarannya terbatas. Ya. Bahkan kalau rusak ini, telinganya nggak bisa mendengar, dan itu mustahil terjadi pada Allah. Yang namanya alat itu suatu ketika akan rusak. Maka mendengarnya Allah tidak melalui alat pendengar. Jelas? Tidak menggunakan telinga, tidak menggunakan alat-alat pendengaran yang lainnya. Itulah maha mendengarnya Allah. Jadi wajib diyakini Bapak Ibu, ketika kita berdoa, Allah mendengar doa kita. Tetapi mendengarnya Allah terhadap doa-doa kita tidak menggunakan telinga. Jelas ya, ini harus dipahami. Inilah cara mengenal Allah, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani. Inilah cara mengenal kita kepada Allah, bahwa mendengarnya Allah tidak menggunakan telinga. Begitu juga wajib diyakini Allah itu maha melihat. Kalau kau ingin mengenal Allah, yakinilah Allah maha melihat. Begitu juga melihatnya Allah Ta'ala tidak menggunakan panca indera penglihatan. Berarti Allah tidak memiliki mata, tidak memiliki bola mata, tidak memiliki alis mata, tidak menggunakan cahaya, tidak menggunakan air mata yang ada dalam mata kita, dan lain sebagainya. Tidak ada jarak antara yang dilihat dengan yang dilihat, dan lain sebagainya. Ini semuanya alat-alat penglihatan, alat-alat melihat, itu tidak ada pada Allah. Allah maha melihat tidak melalui perantara alat-alat melihat. Jadi kalau dia seorang muslim meyakini Allah melihat dengan mata, itu imannya tidak sah. Wajib bersyahadat dengan memperbaharui iman. Kalau dia meyakini Allah mendengar dengan telinga, dia belum kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah, sholatnya tidak sah. Berarti dia beribadah kepada yang tidak sah. Jelas? Jadi sebenarnya ini berkaitan semua dengan arti kalau salah mengenal Allah, maka ibadah kita untuk siapa? Kepada siapa kita beribadah kalau salah mengenal? Jelas? Sholatnya nggak akan sah, semuanya tidak akan sah. Kenapa? Karena dia yakini yang disembah itu adalah sesuatu yang dia pikirkan dan dia samakan dengan manusia. Misalnya dia yakini punya telinga, punya mata, dan lain sebagainya. Jadi ada kaitannya tentang sah atau tidak ibadah kita. Maka penting ini harus kita tahu. Bapak Ibu saya hormati, kita ulangi, maka di sini disebutkan mudrikut al-mubsarati hala wujudiha bi basarin qadimin qaimin bidzat. Allah mengetahui
semua yang bisa dilihat ketika ada sesuatu itu, seluruh makhluk misalnya, Allah Maha melihat. Dan melihatnya Allah tidak ada batasnya. Kalau kita melihat terbatas, kita nggak bisa melihat yang di belakang tembok ini sekarang. Kalau Allah Maha melihat tidak ada batasnya. Bisa nggak lihat kuping masing-masing dari belakang? Nggak bisa. Jadi nggak akan sampai. Coba lihat telinga masing-masing, bisa nggak? Jangan kayak kaca. Sekarang lihat telinga, nggak akan bisa. Kenapa? Karena melihat kita ini terbatas. Coba lihat bibir masing-masing, bisa nggak? Kecuali punya bibir moncong, itu dapat. Tapi yang nggak moncong kayak saya nggak nampak. Nampak bisa. Yang nampak hidung pesek. Terbatas penglihatan kita. Sedangkan Allah penglihatannya tidak terbatas. Nah, hal-hal inilah cara mengenal Allah. Sepele memang, ringan kajiannya tapi dalam. Jelasnya. Kalau dalilnya banyak dalam Al-Quran, kenyang kita dalam Al-Quran, banyak dalilnya. Wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-11. Banyak ayatnya. Bapak Ibu saya hormati, inilah sebagian sifat-sifat yang harus kita yakini agar kita kenal Allah. Agar kita kenal Allah. Kemudian kata Imam An-Nawawi, mutakallimun bi kalamin qadimin baqin qa'imin bizzat. Wajib diyakini mengenal Allah. Allah itu Maha berkalam, mutakallim. Dengan kalam yang qadim, yang kekal, ya. Laisa biharfin wala sautin. Jadi kata Imam An-Nawawi apa? Allah itu Maha berfirman, Maha berkalam, tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan suara. Tentunya kalau tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan suara, juga tidak menggunakan bahasa. Kalau saya berkalam, makanya sebenarnya dihindari ungkapan Allah Maha berkata-kata, tidak boleh, agar tidak salah paham orang awam. Maka sebaiknya apa? Allah Maha berfirman, Allah Maha berfirman, Allah Maha berkalam. Kalamnya Allah tidak menggunakan suara, tidak menggunakan huruf, dan tentunya tidak menggunakan bahasa. Kalau saya sekarang berbicara dengan bahasa Indonesia, dengan huruf Indonesia, dengan suara yang keluar, dengan rangkaian suara dan bahasa, inilah dia. Maka saya dikatakan berkalam. Fala yasbiquhu adamun. Karena kalam Allah tidak menggunakan suara dan bahasa dan huruf, maka tidak dikenai oleh ketiadaan, tidak didahului oleh tiada. Jadi kalau nggak saya berbicara, saya dikatakan tidak berbicara, berarti didahului oleh tidak berbicara sekarang. Sedangkan Allah kalamnya tidak seperti saya. Tidak dikatakan saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali saya memulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jelas? Berarti sebelum saya mengucapkan Bismillah, saya tidak dikatakan berkalam. Allah tidak seperti itu. Artinya kalam Allah tidak terputus-putus, tidak didahului tiada dan tidak didahului oleh ketiadaan. Tidak dimulai dengan permulaan.
permulaan. Itulah kalam Allah. Ustaz, bagaimana itu Ustaz? Ya begitulah. Wala yadhaquhu adamun. Nah, itu saya tadi, tidak akan dikenai oleh ketiadaan. Artinya, kalau saya berkalam karena menggunakan suara huruf dan bahasa, pasti nanti suatu ketika saya tidak berkalam. Ketika saya diam, maka saya dikatakan tidak berkalam. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Muta'alliqum bil wajibi, artinya kalam Allah Ta'ala muta'allaqnya kepada yang wajib akli. Artinya apa? Allah Ta'ala menyebutkan zatnya dengan kalamnya. Seperti firman Allah Ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Wabil mustahil kaqaulihi ta'ala, dan dengan yang mustahil seperti firman Allah, innallaha salisu salasa. Mustahil Allah adalah Tuhan yang ketiga, seperti Trinitas kaum Nasrani. Itu mustahil terjadi kepada Allah, dan itu diungkapkan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan al-jaiz aqli. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Intinya, semua kalam Allah ada kaitannya. Baik yang wajib akli, yang mustahil akli, dan yang jaiz akli. Ustaz belum paham kali lah yang wajib akli, mustahil akli, dan jaiz ini. Nanti paham. Sekarang itu sampai situ. Karena kalau kita kupas apa wajib akli secara rinci, habis waktu kita. Ibu udah pada nanti. Nanti tinggal pula saya sendiri di sini. Sampai sini paham ya? Jadi wajib diyakini Allah Maha berkalam, tidak menggunakan suara, huruf, dan bahasa. Wasahihu anna madlul al-alfaz allati naqra'uha muta'allaqatul kalam an-nafsi al-qadim kama qala al-Qasim. Wattafaqu 'ala dhalika jami'ul mutaakhirin. Artinya apa? Yang benar adalah apa yang kita ucapkan dari Al-Quran misalnya, itu muta'allaqnya adalah dengan kalam Allah yang zati. Apa arti kalam zati? Yang tidak bersuara, huruf, dan wa in su'ilta 'anil Qur'an, apabila kau ditanya tentang mushaf Al-Qur'an, mushaf yang kita baca itu, hal huwa qadimun aw hadis, apakah dia qadim atau hadis, ada permulaannya atau tidak, atau bahasanya dia makhluk apa tidak. Fayambaghi laka an tastafsiras sa'il, kalau dia bertanya maka tanyalah orang yang bertanya. Apa maksudmu bertanya dengan itu? Fa in qala laka, apabila dia menjawab, muradi al-qa'imu bi dzatihi ta'ala ad-dallu 'alaihi ma bainana. Maksudnya adalah sifat yang ada pada Allah, yang mana itu diungkapkan dengan Al-Quran yang kita baca. Ya. Fakul, maka katakanlah kepadanya, huwa qadimun bi qidamiz zat. Dia adalah ada tanpa permulaan dengan qadimnya zat Allah. Li'annahu min jumlati sifatihal wajibati laha, karena dia termasuk daripada sifat-sifat Allah. Kemudian kalau ditanyanya muradi ma bainad daffatain, kalau dia mengatakan yang dia maksud dengan pertanyaan tadi adalah apa yang ada pada mushaf itu, mushaf Al-Quran, minan nuqus, yang ada tulisan-tulisan di dalamnya, huruf Arab misalnya. Faqul lahu, maka katakanlah kepadanya, zalika hadisun bi hudusin nuqus, maka dia adalah hadisun, baharu, seperti baharunya huruf. Wa kadzalikal alfaz. Wa in qala laka, saya terjemahkan dua, saya jelaskan. Sabar ya. Apabila dia mengatakan kepada kita, muradi, maksud saya min haisul madlul, maksud daripada yang kita baca ini Al-Quran itu adalah zat
atau sifat zat Allah Ta'ala, fakullahu, maka katakan kepadanya, inna man dalla ala zatihi aw sifatin min sifati aw hikayatin lahu ta'ala huwa qadim. Sesuatu yang menunjukkan terhadap zat dan sifat Allah, maka dia adalah qadim. Artinya sifat dan zat Allah itu adalah qadim, madlul. Kemudian sabar, kita baca. Wa kadzalika hikayatul hawadisi wa summiyatil kal ibaratu bi kalamillah. Itu semuanya mushaf Al-Qur'an dikatakan juga sebagai kalam Allah. Fa inna dallatun ala kalamillahi ta'ala. Karena mushaf Al-Qur'an ini adalah menunjukkan terhadap kalam Allah yang sebenarnya. Kepada kalam Allah yang sebenarnya. Fa inna ma'nahu innama yanfahimu biha. Ya, fa in 'ubbira anhu bil arabiyyah fa huwa Qur'an. Maka jika kitab suci ini diungkapkan dengan berbahasa Arab, maka dia Al-Qur'an. Wa in 'ubbira anhu bil ibraniyah. Jika diungkapkan dengan bahasa Ibraniyah, maka dia bahasa orang Yahudi, itulah Taurat. Kalau diungkapkan wa 'ubbira anhu bis suryaniyah, jika diungkapkan dengan bahasa Suryaniyah, maka itulah kitab Injil, wa Zabur, dan kitab Zabur. Waqtilaful ibarat la tastalzimu ikhtilafal kalam. Berbedanya bahasa-bahasa kitab suci ini tidak menunjukkan perbedaan sifat kalam Allah. Kama anna Allah yusamma bi ibaratin, sebagaimana Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang lebih daripada satu. Bukan berarti zat Allah Ta'ala berbeda-beda. Zat Allah tetap satu. Ustaz, panjang sekali. Enggak panjang, singkatnya dan jelasnya begini. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah kita katakan tadi, kalau ingin mengenal Allah dengan benar, yakinilah Allah Maha berkalam, tidak bersuara, huruf dan bahasa. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tidak ada bahasanya. Terus Al-Quran ini, mushaf yang kita baca ini kan kita katakan sebagai kalam ilahi, kalam Allah. Maka pada acara-acara pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Umar Batubara, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, dibacanya dengan suara yang indah. Ini dikatakan kalam ilahi atau kalamullah. Betul apa tidak? Betul, tidak salah. Tapi apa maksudnya? Apakah Al-Quran dan mushaf ini itu yang Allah Ta'ala kalamkan? Tidak. Itu tidaklah sebenarnya. Itu hanya ungkapan, bukti, dalil Allah itu Maha berkalam. Tidak boleh diyakini Al-Quran inilah yang Allah Ta'ala kata-katakan. Tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran ini berbahasa Arab, punya huruf Arab dan pakai suara. Sedangkan kita sudah mengatakan Allah Maha berfirman, tidak bersuara, huruf dan bahasa. Berarti Al-Quran ini Ustaz apa? Ini hanya bukti Allah Maha berkalam. Tetapi bukan ini yang Allah kalamkan secara hakikatnya. Begitu juga dengan kitab suci yang lain, Injil, Zabur, Taurat. Itu bukan yang Allah Ta'ala kalamkan dengan huruf-huruf dan bahasa. Tidak. Itu hanya ungkapan, bukti, dalil bahwa Allah Maha berkalam. Dan kalam Allah yang sebenarnya tidak bersuara, huruf dan bahasa. Jelas ya? Sama halnya ketika saya menuliskan kalimat Allah di dinding, kan sering saya jelaskan. Apakah huruf alif, lam, ha, Allah ini yang kita sembah? Tidak. Huruf ini nama Allah saja, tetapi zatnya bukan huruf-huruf ini. Ada zat Allah Ta'ala yang bukan bentuknya alif, lam, ha, seperti itu. Bukan seperti itu. Ini bukan Allah dengan arti begitu. Ini hanya ungkapan,
Bukan ini yang kita sembah dengan arti begitulah dia. Ini hanya nama dan zat Allah tidak seperti itu. Jelas? Begitu juga lah kalam Allah. Bukan ini yang Al-Quran yang kita baca ini kalam Allah yang secara hakikatnya. Tapi ini hanya dalil, dalatun ala kalamillahi tadi, bukti akan adanya kalam Allah yang sebenarnya. Bagaimana kalam Allah yang sebenarnya? Tidak bersuara, huruf dan bahasa. Simpulannya adalah tidak boleh diyakini Allah berfirman dengan suara, huruf dan bahasa. Maka Al-Quran ini hanya bukti dan dalil akan adanya kalam Allah yang sebenarnya. Kalau ada orang bertanya, ini Al-Quran makhluk apa tidak? Pertama, pertanyaan ini tak boleh ditanyakan sekarang. Kenapa? Karena pertanyaan ini muncul dari kelompok namanya Mu'tazilah di zaman itu. Kelompok Mu'tazilah, mereka menanyakan ini untuk meyakini Allah itu tidak punya sifat kalam. Jelas? Kita ulangi, maka Al-Quran Mushaf ini boleh kita katakan dia makhluk. Kenapa? Karena bukan itu yang Allah firmankan pada hakikatnya. Dia hanya bukti dalil akan adanya kalam Allah. Maka dia boleh kita katakan makhluk dengan arti bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukan buatan malaikat Jibril, bukan buatan manusia yang lain atau makhluk lain, tetapi Allah yang menciptakan Al-Quran ini. Apa buktinya Al-Quran ini ciptaan Allah? Tidak ada yang sanggup menandinginya. Jadi orang Arab yang pandai syair Arab sendiri pun tak sanggup membuat Al-Quran tandingan. Maka dalam Al-Quran disebutkan, apabila berkumpul semua bangsa jin dan manusia untuk membuat Al-Quran tandingan, nggak akan sanggup mereka. Itulah Al-Quran. Itulah buktinya Al-Quran ini bukan ciptaan siapa-siapa. Itu hanya ciptaan Allah. Buktinya juga Al-Quran ini ciptaan Allah Ta'ala ketika dibaca nikmat, lezat. Bisa sembuh orang sakit dengan berkahnya Al-Quran. Coba kalau kau baca Quran, panas mati itu bacanya kau banyak-banyak. Kalau beritanya yang kayak ini gak enak. Tapi kalau Al-Quran semakin banyak dibaca, mata makin segar, mata makin sehat. Jadi ada nenek-nenek umurnya sudah sampai 80 tahun lebih atau 90, baca Quran tak pakai kacamata. Ditanya apa rahasianya, nek? Saya nggak pernah meninggalkan baca Al-Quran. Allah jaga memang. Berarti Ustaz pakai kacamata karena jarang baca Al-Quran. Ya sudah. Artinya kualitas dan mantapnya penglihatan nenek ini Allah jaga sampai seumur hidup. Berkahnya Al-Quran. Itulah buktinya Al-Quran ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan terakhir, jangan sampai yakini Allah itu berkata-kata seperti manusia. Kalau begitulah keyakinanmu tentang Allah, kamu belum kenal Allah. Kalau begitulah keyakinan seorang muslim, dia meyakini Allah berkata-kata dengan suara, huruf dan bahasa, dia belum kenal Allah. Jadi kalau ada cerita-cerita yang mengatakan Allah dialog dengan Nabi Muhammad, itu tidak benar. Karena arti dialog pasti bersuara, huruf dan bahasa. Tak boleh digunakan kata-kata berdialog dengan Allah. Tidak boleh. Malah tidak boleh dikatakan curhat dengan Allah. Ini banyak ustaz-ustaz gaul yang mengatakan, apa kata dia? Kalau tahajud kamu curhat kepada Allah. Curhatkan semua. Nah ini kata-kata curhatkan seperti saya bercurhat kepada Pak Amri.
Pak Andri, aduh, sulit corona ini Pak Andri, penghasilan berkurang. Susah sih Pak Andri. Saya utarakan semua dengan suara. Nggak boleh kata-kata yang mengungkapkan seolah-olah Allah Ta'ala mengeluarkan suara huruf dan bahasa tidak boleh digunakan. Atau mengatakan chatting dengan Allah. Alhamdulillah. Hindarilah kata-kata yang tak layak kepada Allah. Walaupun maksudmu biar banyak jamaah pengajianmu, tak ada gunanya. Gunakanlah kata-kata yang wajar-wajar saja. Taulah siapa yang saya sindir ini. Tanpa sebut nama. Nggak boleh ya. Jadi kita mengaji, gunakan kata-kata yang baik agar orang awam tak salah paham. Bapak Ibu banyak yang mau disampaikan, tapi waktu telah berlalu dan habis. Sampai sini dulu, berarti ada beberapa sifat yang disebutkan Imam An-Nawawi. Allah Maha Ada, Allah Maha Esa, Allah Maha Hidup, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Berkalam. Dengan cara inilah termasuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak, terkhusus kajian malam hari ini, silahkan ditanyakan. Insya Allah bulan depan atau beberapa minggu yang lalu, minggu yang akan datang akan kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya bertanya. Boleh? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Jawabannya dengan meyakini, mempelajari sifat-sifat Allah. Seperti tadi, sifat Maha Hidup, sifat Maha Mendengar, sifat Maha Melihat, dan lain sebagainya. Dipahami maknanya dengan benar. Itulah cara mengenal Allah. Ya, baik, sampai sini dulu. Kita tahlil, sholawat, istighfar. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Mari kita berdoa, mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu mohon maaf, insyaallah jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Silahkan datang kabari yang lain biar ramai kita dalam pengajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.